Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita telah mengetahui kalau Peowol dikejar-kejar oleh sekte Imei dan sekte Kinceng. Gimana keadaan Peowol sekarang? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Peowol masih berlari untuk terhindar dari penangkapan sekte Imei dan sekte Kinceng. Peowol bergumam, "Kenapa orang-orang yang mengejarku tiba-tiba berhenti? Apa mereka menyerah atau..." Sebelum Peowol mengakhiri kata-katanya, dengan tiba-tiba ada ledakan besar di belakang Peowol. Ledakan itu sampai membuat tanah terbelah menjadi dua. Ternyata itu ulah dari Master J-Cut yang menerobos masuk ke tempat Peowol di penjara, atau lebih tepatnya penjara goa bawah tanah. J-Cut berkata, "Pertama-tama, kita harus menemukan asasin bajingan itu." "Kami mengerti, Tuan," ucap murid J-Cut. Ternyata J-Cut ke sana bersama dengan sekte Imei. Zhenghua berkata pada J-Cut, "Aku akan membawa anak buahku untuk mencari dia di area yang lain. Pastikan bajingan itu tertangkap. Aku tidak peduli entah itu tangannya yang putus atau tubuhnya yang terluka berat. Pastikan kau membawanya hidup-hidup, paham?" "Tentu saja. Kalau asasin itu terbunuh, aku sangat teramat marah. Seperti yang kau lihat, ada orang yang ingin macam-macam dengan sekte kami. Jadi, aku harus memastikan orang tersebut tertangkap dan menghukumnya dengan benar. Bahkan kalau dia berasal dari 5 sekte utama sekalipun." "Jangan khawatir, Tuan," ucap Zhenghua. Lalu J-Cut pun pergi meninggalkan Zhenghua. Zhenghua lalu bergumam, "Dia sudah mulai curiga dengan 5 sekte utama. Kami harus menemukan orang itu sebelum sekte Kinceng menemukannya." Di sisi yang lain, ada Xiaoran yang sedang melihat-lihat tempat tersebut. Xiaoran bergumam, "Aku merasa sepertinya kami akan menghadapi krisis yang besar. Semuanya mencoba menangkapnya, tapi ini adalah tempat miliknya. Jadi di bawah sini, pemburu yang sebenarnya adalah dia." Di tempat yang lain, ada J-Cut yang sedang menelusuri tempat goa bawah tanah. Dia bergumam, "Tempat ini sangat luas. Sulit dipercaya kalau tempat ini dibuat di bawah tanah, cuma untuk membunuh 1 orang saja. Dan tempat ini dibuat dengan replika bangunan utama sekte Kinceng. Tapi infrastruktur keseluruhannya tidak begitu bagus. Apa mereka membangun semua ini untuk melatih seseorang asasin? Atau memang tempat ini sudah ada dari dulu, lalu digunakan untuk melatih seorang asasin? Siapa yang cukup berpengaruh untuk membangun semua ini di dalam goa?" Ini ruangan terakhir. J-Cut pun memasuki ruangan tersebut dan berjalan-jalan menelusuri ruangan. Dengan tiba-tiba, dia menemukan sebuah kotak. Di kotak tersebut ternyata ada sebuah gulungan yang berwarna emas, dan langsung membuka gulungan tersebut. Isi dari gulungan itu adalah perjanjian kelompok Blood Phantom. J-Cut pun langsung terkejut melihat isi dari gulungan itu. J-Cut pun langsung mengeluarkan auranya yang sangat besar. Dia berkata, "Mereka ingin menghancurkan masa depan sekte Kinceng hanya untuk mendapatkan 50 emas. Semua ini tidak akan kumaafkan." Tiba-tiba J-Cut menemukan sebuah jalan rahasia. Dia pun memasuki ruangan tersebut. J-Cut berkata, "Tempat ini dipenuhi oleh ular berbisa." "Apa-apaan tempat ini?" "Ini adalah buku 9 gerakan demonik." 9 gerakan demonik, bukannya teknik tersebut berasal dari sekte Nine Demonic?
yang menghilang sejak perang antara surga dan demon. Karena sudah lama aku cuma mengetahui dari buku-buku rahasia di perpustakaan. Di tempat yang lain ada kelompok Kinceng yang sedang mencari Beowulf. Prajurit Kinceng menemukan butiran nasi. Prajurit itu pun berkata, "Lihat, ini jejak dia memakan nasi. Dia pasti tidak jauh dari sini. Dia adalah assassin. Kita tidak akan pernah tahu kapan dia akan menyerang. Jadi kalian jangan lengah." Prajurit itu pun melanjutkan perjalanannya. Salah satu murid itu bergumam, "Di sini terlalu gelap. Obor saja tidak cukup untuk melihat di tempat seperti ini." Prajurit itu tidak sadar kalau dia ingin diincar oleh Beowulf. Beowulf langsung melancarkan aksinya dengan benang-benang yang dililitkan ke tubuh penjaga. Beowulf pun langsung menarik penjaga itu ke dalam kegelapan. Prajurit yang lain belum sadar kalau temannya diserang oleh Beowulf. Mereka semua asik berbincang-bincang. Apa semua assassin hidup di tempat seperti ini? Bagaimana mungkin ada manusia yang tinggal di tempat seperti ini? Setelah dia berkata seperti itu, dengan tiba-tiba ada Beowulf di belakangnya dan langsung dibunuh oleh Beowulf. Di saat prajurit yang lain melihat ke belakang, mereka semua terkejut. Salah satu prajurit langsung bergerak maju. "Brengsek, tunggu, kembali, kita tidak boleh berpencar." Tapi prajurit itu tidak tahu kalau yang sedang dia kejar ternyata berada di atas mereka. Dan Beowulf pun langsung membunuh salah satu prajurit di sana. Satu persatu prajurit Kinceng dibunuh oleh Beowulf. Tinggal satu prajurit lagi yang berada di sana. Dia berkata, "Di mana kau? Di mana kau bajingan? Keluarlah, tunjukkan dirimu, assassin pengecut. Jangan menyerang dari kegelapan seperti seorang pengecut." Tapi dengan tiba-tiba Beowulf pun langsung membunuh prajurit itu dari belakang. Di tempat yang lain juga ada seorang prajurit yang sedang melihat sebuah jejak kaki. Prajurit itu berkata, "Karena di tanahnya ada jejak kaki kita juga, jadi sulit untuk melacak dia seperti ini." Ternyata ketua kelompok dari prajurit tersebut adalah King Min. King Min bergumam, "Ini berbahaya. Jika tujuan bajingan itu adalah melarikan diri, maka dia akan melakukan apapun untuk lari dari pengejaran dan bersembunyi. Namun, dia menarik musuhnya ke tempat yang paling dia kuasai. Bajingan ini dia mencoba bertarung hingga akhir di lingkungan yang paling menguntungkan baginya. Akulah yang harus menangkapnya. Reputasiku dalam sekte akan meningkat kalau aku berhasil." King Ming berkata, "Hai semuanya, mulai sekarang ikuti aku dari belakang. Kita akan bergerak dalam 2 kelompok dan mengonfirmasi lokasi di sepanjang jalan. Dia pasti akan menyerang jika ada kesempatan sekecil apapun. Jadi jangan pernah lengah." "Baik, dimengerti," ucap prajurit yang lain. King Min pun berjalan menelusuri tempat, tapi dengan tiba-tiba dia menginjak sebuah jebakan. King Min pun langsung berteriak, "Semuanya, menghindar!" Setelah King Min menginjak jebakan tersebut, bilah-bilah panah pun bergerak ke tempat mereka. Semua prajurit pun kewalahan untuk menghentikan panah-panah yang menuju kepadanya. Beberapa orang dari prajurit di sana terkena panah dari jebakan tersebut. King Min bergumam, "Kenapa ada jebakan seperti ini?" King Min pun berkata kepada prajurit, "Apa semuanya baik-baik saja?" "Beberapa orang terluka, tapi bukan masalah besar." Dengan tiba-tiba semua orang terkejut setelah mendengar sebuah suara. Seorang prajurit berkata, "Sepertinya jebakannya masih aktif. Tenang, dan persiapkan diri kalian untuk menerima serangan," ucap King Min.
Kingmin bergumam, "Gua penuh jebakan seperti ini. Memangnya siapa yang bisa hidup di tempat seperti ini?" Di sisi yang lain, ada Piawol yang sedang mengawasi murid-murid yang berada di sana. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!